Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Nurindasari dengan NIM 20105241007 dari kelas Teknologi Pendidikan A. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Ali selaku dosen pengampu transformasi digital pada semester ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi digital dan tenaga kerja masa depan. Yang pertama, apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja adalah manusia atau makhluk yang cerdas, selalu meningkatkan kemampuannya untuk memudahkan setiap kegiatannya. Segala alat dicoba dan digunakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas setiap tindakan yang dilakukannya. Berbagai percobaan dilakukan agar dapat dihasilkan oleh jumlah efisiensi yang besar dengan tenaga yang seminimal mungkin. Kata tenaga kerja tidak lepas dari kata peluang tenaga kerja. Definisi dari peluang tenaga kerja sendiri yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dapat diotomatisasi memang mati perlahan, tapi jenis profesi baru akan lahir. Selanjutnya yaitu definisi tentang digitalisasi pekerjaan. Digitalisasi pekerjaan secara sederhana bertumpu pada munculnya perusahaan platform dan migrasi pekerjaan ke platform ini. Platform adalah jaringan digital yang mengkoordinasikan transaksi ekonomi dengan mempertemukan permintaan dan pasokan sumber daya melalui algoritma. Penggunaan platform untuk pengiriman berbagai barang dan jasa adalah salah satu bentuk digitalisasi yang memiliki implikasi yang signifikan terhadap cara kerjanya yang terorganisir, dikelola, dan diatur. Nah, pada masa globalisasi atau yang sering disebut dengan abad 21 ini, perekonomian global abad ke-21 dikendalikan oleh jaringan teknologi informasi, di mana semua transaksi dilakukan secara online. Investasi dan pasar modal dilakukan tanpa melihat gejolak kehidupan nyata, kecuali dengan cara melihat angka-angka di monitor. Angka-angka itu berubah dari menit ke menit seiring dengan gejolak yang terjadi dalam ekonomi perdagangan, politik, sosial, bahkan oleh ulah tokoh dunia. Dalam kondisi pasar global semacam ini, maka apa yang terjadi di suatu negara pengaruhnya akan terasa di negara lain. Kemajuan teknologi telah mempersingkat siklus produksi dan peningkatan produktivitas secara dramatis. Dalam kemajuan dan kecepatan pertumbuhan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia berbagai di bidang seperti informasi, pengolahan dan tugas berdasarkan aturan, mengakibatkan meningkatnya permintaan untuk keterampilan tingkat tinggi. Proses industrialisasi yang terus berjalan menyebabkan jenis jabatan dan pekerjaan semakin beragam, dan proses dan profesionalitas semakin terwujud. Melihat karir semakin beragam dan profesionalitas semakin terwujud, pemilihan karir seseorang lebih ditentukan oleh kemampuan, keahlian, serta minatnya, bukan ditentukan semata-mata oleh ijazah. Atas dasar itu, salah satu peran penting pendidikan adalah membantu lulusan agar dapat membuat keputusan untuk memilih karirnya sejak mereka duduk di bangku sekolah. Berdasarkan pengalaman negara industri, penguasaan iptek tidak hanya ditentukan oleh faktor sekolah karena sifatnya yang konservatif dan sekolah yang kurang memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan iptek yang sangat cepat. Penguasaan iptek lebih disebabkan oleh beragamnya jenis jabatan dan pekerjaan di industri yang lebih peka terhadap inovasi-inovasi baru. Perkembangan iptek ditentukan oleh industri yang memungkinkan pegawainya melakukan penyesuaian dan belajar mandiri untuk mendayagunakan teknologi baru dalam bekerja, termasuk melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Agar mampu menunjang penguasaan iptek, kerjasama antara industri dengan perguruan tinggi perlu diperdalam strukturnya, baik yang berkaitan dengan magang, pengadaan biaya pendidikan, maupun pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
Kerjasama berguna bagi sekolah untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi baru karena industri jauh lebih peka terhadap munculnya teknologi baru seperti teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disingkat ICT, memainkan peran penting dalam masyarakat karena berperan dalam beberapa aspek seperti sosial budaya dan ekonomi untuk mencari informasi dari internet. Seperti apa yang dapat kita rasakan, kemajuan teknologi memungkinkan terjadi otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Industri 4.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara beraktivitas manusia dalam skala lingkup, ruang lingkup, kompleksivitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian atau uncertainty secara global. Oleh karena itu, manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Tiap negara harus merespon perubahan tersebut secara terintegrasi dan komprehensif. Respon tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik global, melalui dari sektor publik, swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil, sehingga tantangan industri 4.0 dapat dikelola menjadi peluang. Di era tahun 2000-an adalah puncak kemajuan teknologi yang sangat pesat perkembangannya. Teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tren kehidupan setiap individu. Tiap saat, tiap waktu, dan tiap detik manusia memanfaatkan teknologi ini. Kegiatan mulai dipermudah dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, mulai dari komunikasi informasi, transaksi, edukasi, hiburan, sampai pada kebutuhan paling pribadi sekalipun dapat terlayani dengan teknologi ini. Konsep transformasi digital ini memanfaatkan teknologi digital baru sebagai model aktivitas dan transaksi sehingga muncul industri di bidang internet dan teknologi informasi lainnya. Gelombang transformasi sistem digital adalah elemen umum yang mendorong setiap kegiatan untuk memanfaatkan media digital sebagai sarana utama sehingga transformasi digital menjadi pilar kebijakan industri pada beberapa negara. Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi atau yang sering disingkat TIK semaksimal mungkin menjadi tujuan utama untuk mendapatkan pengetahuan baru dan menciptakan nilai-nilai baru dengan membuat hubungan antara manusia dan mesin dan antara dunia nyata dan dunia maya. Sebagai cara efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Untuk mewujudkan masyarakat semacam itu melalui digitalisasi, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melalui perlibatan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk berbagai visi bersama di masa depan. Lalu, yang selanjutnya kita akan membahas tantangan yang terjadi pada masa industri 4.0. Nah, tentunya banyak sih ya tantangan yang terjadi pada masa industri 4.0 ini. Berikut ini ada 5 tantangan yang harus kita hadapi pada masa industri 4.0. Yang pertama, permasalahan security di bidang teknologi informasi. Yang kedua, kemampuan dan stabilitas mesin-mesin produksi barang. Yang ketiga, kemampuan kompetensi dan keterampilan yang baik. Yang keempat, para pejabat politik yang tidak bersedia berubah dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, menghilangkan berbagai lapangan kerja tertentu. Oleh karena itu, dalam hal tersebut harus dilakukan pemetaan lapangan kerja yang akan lenyap pada periode revolusi industri 4.0. Hal ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk meminimalkan permasalahan pengangguran yang akan terjadi akibat hilangnya berbagai lapangan pekerjaan tertentu.
Dengan demikian, pembelajaran di negara ini harus memiliki inovasi dan kreativitas dengan menggunakan perkembangan teknologi sekarang ini dan memiliki nilai karakteristik budaya Indonesia yang ada pula. Di samping itu, revolusi industri 4.0 juga menyebabkan terjadinya metamorfosis pada sistem sosial pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia atau yang sering disingkat SDM, agar manusia dapat berfungsi menjadi sumber daya yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat. Selain hal tersebut, juga terdapat 3 aspek yang mendasar yang harus diperhatikan. Nah, 3 aspek yang mendasar yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kualitas. Apa yang dimaksud kualitas di sini yaitu kemampuan menciptakan manusia Indonesia yang mempunyai daya saing yang unggul supaya dapat memenuhi permintaan kebutuhan pasar tenaga kerja yang berbasis teknologi digital. Yang kedua yaitu kuantitas. Kuantitas yaitu membentuk warga negara Indonesia yang mempunyai kapabilitas untuk memenuhi standar keperluan industri. Lalu yang terakhir yaitu distribusi pekerjaan. Distribusi pekerja yang produktif yang mempunyai keahlian dan keterampilan. Nah, namun pada prakteknya di lapangan jumlahnya sampai dengan saat ini tidak merata. Hal tersebut yang menjadikan problem masyarakat di Indonesia. Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai sendi kehidupan. Perusahaan-perusahaan saling berlomba untuk menciptakan inovasi untuk bisa tetap unggul dalam persaingan global. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan implementasi teknologi digital. Digitalisasi melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-konsep sharing ekonomi, Internet of Things, e-commerce, finalisasi teknologi, artificial intelligence, dan dalam berbagai bidang kehidupan utamanya persaingan ekonomi. Perkembangan ekonomi digital menjadikan di mana letak geografisnya menjadi sudah tidak relevan lagi. Perdagangan online atau e-commerce memberi manfaat ekonomi yang dahsyat pada perekonomian di suatu negara. Digitalisasi pekerjaan sendiri sangat berpengaruh juga bagi industri di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan. Pada revolusi industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penumpang utama. Oleh karena itu, ada 3 hal yang mutlak dipelajari dan dikuasai oleh SDM industri di Indonesia agar dapat bersaing di era industri 4.0, yakni bahasa Inggris, statistik, dan coding. Penerapan sistem industri 4.0 dinilai dapat menghasilkan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi pekerjaan baru yang tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi sumber daya manusia. Industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat diotomatisasi memang mati perlahan, tapi jenis-jenis profesi baru akan lahir, misalnya lapangan kerja baru muncul di bidang yang berhubungan dengan perancang dan pengoperasian teknologi itu sendiri, seperti komputer programmer dan user interface designer. Sebenarnya, cara mengatasi permasalahan ini yaitu dengan adaptasi merupakan perubahan yang dibuat oleh individu-individu di dalam identitas afektif dan kognitif mereka dan di dalam perilaku interaktif mereka yang berkaitan dengan lingkungan budaya baru. Jadi, adaptasi memegang peran penting sebagai keterampilan abad ke-21. Indonesia harus melompat dalam hal SDM. Jika tidak ada resiko pertumbuhan ekonomi mandek dan ketimpang ekonomi kian meluas.
Dalam keadaan itu, perbaikan nasib warga negara dan angkatan kerja akan berjalan di masalah utama. Lompatan SDM sangat mendesak dan diperlukan untuk mengatasi 3 masalah utama. Yang pertama, rata-rata angkatan kerja Indonesia keterampilannya rendah, yaitu low skill. Sekitar 60% angkatan kerja tamatan sekolah menengah ke bawah. Dengan profil semacam ini, Indonesia pasti akan kurang mampu bersaing. Yang kedua, lapangan kerja yang ada yang tumbuh selama 4 tahun terakhir tak berhasil diisi oleh jenis keahlian yang cocok atau skill mismatch. Yang ketiga, lapangan kerja yang ada tidak berhasil dipenuhi oleh jumlah tenaga terampil yang memadai atau skill shortages. SDM yang berkualitas menjadi modal penting dan utama bagi Indonesia untuk memasuki era ekonomi digital. Karena itu, pemerintah mendorong berbagai pihak untuk terlibat mencetak lebih banyak SDM andal agar daya saing di tingkat global meningkat. Era transformasi digital mengubah kondisi bisnis dan mengharuskan perusahaan atau organisasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan. Dalam menghadapi era transformasi digital, SDM yang melek teknologi merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk menghadapi era tersebut. Menciptakan calon pekerja dengan kemampuan untuk bersaing pada industri 4.0. Nah, yang di sini ada 3 cara untuk menciptakan calon pekerja dengan kemampuan untuk bersaing pada industri 4.0. Yang pertama yaitu kemampuan data, yaitu mampu memahami, menganalisa, serta memanfaatkan pengetahuan mengenai big data dalam dunia digital. Yang kedua, kemampuan digital, yaitu kemampuan untuk memahami proses bekerjanya instrumen, pemahaman penerapan digital seperti coding, artificial intelligence, dan engineering principles. Yang ketiga, kemampuan calon pekerja sebagai diri manusia, yaitu kemampuan berkomunikasi, kreativitas seperti sifat positif manusia lainnya. Berdasarkan sudut pandang kemampuan calon pekerja tersebut bertujuan supaya calon pekerja mampu menyesuaikan diri dengan calon pekerja lainnya yang selalu bersifat terus berubah, sehingga dengan demikian setiap lembaga pendidikan harus memiliki suatu cara dalam mengembangkan aspek kognitif manusia, yaitu kemampuan berpikir kritis dan sistematis atau higher order mental skills. Sebab dalam industri 4.0 yang menjadi modal dasar sumber daya manusia adalah kepemimpinan atau leadership dan kemampuan menjalankan pekerjaan bersama kelompok atau teamwork, keterampilan dan kecerdasan dalam budaya atau cultural agility yang menyadari bahwa setiap pekerja berasal dari budaya yang beraneka ragam serta kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship yang berbeda, termasuk juga sociopreneurship, di mana kini bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk bisa melihat dari tokoh atau sekolah terkenal dengan murah kapan saja dan di mana saja. Yang dibutuhkan mungkin hanya 2 hal, akses YouTube serta kemampuan mendengarkan dalam bahasa Inggris. Tentu saja dengan asumsi tokoh-tokoh pengajarannya masih hidup pada era ketika perekaman video pengajaran sudah tersedia. Nah, dari beberapa teori atau materi yang dapat saya sampaikan, kesimpulan dari materi ini yaitu era evolusi industri saat ini sudah mencapai ke babak baru, yaitu revolusi industri 4.0 yang menuntut manusia untuk dapat memanfaatkan teknologi digital dan informasi sepenuhnya dengan teknologi jaringan dan komputer yang sudah semakin modern. Perdebatan akan
Kekhawatiran digantikannya pekerjaan manusia oleh robot pintar adalah akibat dari digitalisasi produksi. Sedangkan kekhawatiran bahwa pekerjaan akan hilang karena pengambil alihan oleh pekerja paruh waktu sesuai kebutuhan dan platform bisnis adalah akibat dari digitalisasi pekerjaan. Sekarang ini di tengah dunia yang sudah terglobalisasi, menolak menggunakan teknologi dalam proses produksi mungkin sulit, atau bahkan tidak mungkin. Penggunaan teknologi yang lebih baik seharusnya menjadi cara untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Tidak dapat dielak lagi, beberapa tugas tertentu dalam jangka panjang akan menimbulkan gangguan dalam pasar kerja, termasuk hilangnya pekerjaan. Karenanya, kebijakan publik menjadi penting. Kebijakan dan program pasar kerja yang aktif dapat dimulai sehingga memungkinkan masyarakat mempelajari keterampilan baru, membantu mereka dalam mendapat pekerjaan, dan menyediakan insentif bagi perusahaan-perusahaan agar mau berinvestasi pada sumber daya manusia atau SDM. Dengan jumlah populasi kaum muda yang besar, banyak orang Indonesia yang sangat terbuka terhadap teknologi. Jumlah penggunaan internet yang cukup sering menggunakan media sosial sangat besar. Konektivitas menjadi penting bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar Indonesia di mana akses masih menjadi masalah. Membawa lebih banyak orang masuk dalam dunia digital tak dapat diragukan lagi akan memicu inovasi, mendorong penggunaan media pembelajaran baru. Bahkan diharapkan masyarakat tidak cemas, tetapi sebaliknya harus optimis untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Karena banyak kesempatan pekerjaan baru yang terbuka, yang harus pemerintah dan kita sebagai masyarakat lakukan adalah menyiapkan diri dengan keterampilan dan kompetensi yang bisa berguna untuk meningkatkan daya saing, sehingga kekhawatiran akan meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia akibat digitalisasi bisa dipatahkan agar bisa menuju masa depan yang lebih baik. Calon pekerja tersebut pada periode revolusi industri 4.0 juga berkewajiban memiliki kinerja seperti job result, kinerja dalam bekerja maupun kesuksesan pekerja dalam menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah diberikan kepada pekerja yang bersangkutan. Walaupun kinerja setiap orang tidaklah sama, tergantung dari kemampuan masing-masing usaha dan kemampuan yang berbeda-beda. Di samping itu, kemampuan calon pekerja yang lainnya harus tetap dipertahankan, yaitu extravenous, agreeableness, contritionist, emotional stability, dan openness to experience, beserta aspek-aspek keberhasilan yang lain seperti kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual yang meliputi kesadaran diri atau self-awareness, manajemen perasaan atau emotional management, motivasi diri atau self-motivation, perasaan tegang rasa atau empati, mengelola hubungan baik atau managing relationship, keterampilan berkomunikasi atau communication skill, dan kepribadian atau personal style. Demikian juga tacit dan explicit knowledge juga harus turut diperhatikan dalam periode revolusi industri 4.0 ini. Jadi, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penjabaran materi yang saya susun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri penyampaian materi tersebut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.